Halo sahabat Upscape semuanya, ketemu lagi dengan saya Deki Ardiasri, tutor KMB di Upscape. Kali ini ketemu lagi dengan saya untuk membicarakan terkait dengan anatomi fisiologis sistem respirasi. Nah, sebelum kita lanjutkan penjelasan materi ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Upscape. Kemudian tekan tanda lonceng agar teman-teman semuanya mendapatkan notifikasi jika ada pembaruan atau video baru dari channelnya Upscape. Oke, kali ini kita langsung saja ke materinya. Oke, ini dia materinya tentang anatomi fisiologi sistem respirasi. Nah, sistem respirasi itu adalah suatu sistem yang memenuhi kebutuhan metabolisme sel akan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa dari metabolisme sel. Nah, di dalam sistem respirasi kita harus mengetahui minimal 5 dari poin-poin berikut ini. Pertama tentunya adalah struktur anatomi, kemudian ventilasi paru, transport gas, kontrol respirasi, dan pertukaran gas. Nah, kita masuk ke yang pertama. Itu adalah struktur anatomi. Nah, di dalam struktur anatomi sistem respirasi, kita mengenal organ-organ yang ada di dalam sistem respirasi. Nah, kita lihat di sini di gambar teman-teman bisa lihat, itu sistem respirasi dimulai dari saluran pernapasan atas dari lubang hidung, kemudian masuk ke rongga hidung, kemudian faring, kemudian laring, nah kemudian ke saluran napas bawah sampai trakea dan bronkus. Di sini teman-teman Upscape semua bisa lihat bahwa paru kita diselubungi oleh yang namanya cavitas pleura. Nah, kemudian di dalam cavitas pleura diselubungi lagi dengan namanya cairan pleura yang berguna untuk melindungi paru dari trauma atau benturan. Kemudian di pleura itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama pleura parietal, yang kedua adalah pleura visceral. Nah, pleura parietal terdapat di lapisan luar, kemudian pleura visceral terdapat di bagian dalam. Nah, inilah yang berfungsi untuk melindungi paru-paru pasien, baik untuk melakukan pernapasan atau melindungi pasien dari trauma atau benturan. Kemudian kita lihat ke struktur anatomi yang lebih dalam lagi, yaitu struktur anatomi sistem respirasi bagian bawah. Dimulai dari cabang bronkus. Nah, cabang bronkus dimulai dari sini. Ini adalah trakea, kemudian menjadi cabang bronkus kiri dan kanan. Nah, cabang bronkus ini dari lubang hidung sampai ke bronchiolus terminalis disebut dengan area konduksi atau penghantar. Sedangkan dari bronchiolus ke sampai ke alveoli disebut dengan area respirasi atau tempat terjadinya pertukaran gas. Nah, jadi di sini di gambar bisa dilihat dari bronchiolus, dari bronkus sampai ke bronchiolus terminalis ini disebut dengan zona konduksi atau penghantar. Nah, kemudian di trakea juga sampai ke bronchiolus banyak mengandung supporting cartilage atau disebut juga dengan tulang rawan yang berfungsi menjaga agar jalan napas tetap terbuka. Nah, kemudian dari bronchiolus sampai ke bronkus terminalis ini lebih banyak mengandung otot polos untuk regulasi aliran udara. Sahabat Upscape semuanya bisa lihat di gambar bahwa mulai dari bronchiolus respiratory
sampai ke saccus alveoli ini adalah zona respirasi. Jadi di bronkus itu ada dua zona, zona konduksi untuk penghantar dan yang kedua adalah zona respirasi. Kemudian bagaimana dengan fisiologi dari proses respirasi? Kita ketahui bahwa proses respirasi itu terjadi di dua tempat, yaitu proses respirasi eksterna dan proses respirasi interna. Di mana proses respirasi eksterna ini terdapat dua hal yang terjadi di proses respirasi eksterna. Apa itu? Yang pertama adalah ventilasi paru, di mana di sini terjadi proses mekanik, yaitu keluar masuknya udara dari luar ke dalam paru dan sebaliknya. Inilah yang disebut dengan bernapas atau pernapasan. Kemudian untuk proses respirasi eksterna yang kedua terjadi juga pertukaran gas, di mana di sini terjadi antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Ini terjadi proses yang disebut dengan difusi atau pertukaran gas. Kemudian di proses respirasi yang kedua itu adalah proses respirasi interna atau di dalam. Apa saja proses yang terjadi di sini? Itu adalah proses pertukaran gas. Pertukaran gas di sini adalah pertukaran gas antara darah dengan sel dan jaringan. Nah, jadi berbeda antara proses pertukaran gas eksterna dengan proses pertukaran gas di interna. Pertukaran gas eksterna itu yang terjadi adalah pertukaran antara udara dalam alveolus dengan darah di dalam kapiler. Sedangkan pertukaran gas di interna itu adalah pertukaran gas antara darah dengan sel jaringan. Kemudian di proses respirasi yang interna itu yang kedua adalah penggunaan oksigen atau utilisasi O2, di mana di sini adalah pemakaian oksigen dalam sel pada reaksi pelepasan energi. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan anatomi fisiologi sistem respirasi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jika teman-teman merasa bermanfaat terkait dengan video ini, silakan like dan share kepada teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Saya Deki Adiasri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.